dalam teknik wet on wet ya, saya contohkan membuat langit ya, buat langit di sini. Ya, saya basahkan dulu ya, jadi dibasahkan dulu kertasnya. Sudah kita basahkan, baru kemudian kita masukkan warnanya ya. Nah, seperti ini, masukkan warnanya. Nah, saya akan buat warna langitnya bergradasi, jadi yang bagian atas lebih pekat warna birunya ya, terus yang ke bawah lebih terang. Nah, cukup dengan begini saja. Lalu kemudian kita menggunakan tisu ya, menggunakan tisu untuk kita membentuk awannya. Nah, kita berimajinasi saja. Jadi yang tadi pekat bagian atas langitnya, ini awan-awannya kita ambil dengan tisu. Nah, dengan begini ya, terus juga kemudian mengambil tisunya juga bisa ngacak ya, jadi jangan ditekan terlalu keras, bisa juga sedikit-sedikit seperti itu. Nah, ini begini saja sudah jadi ya. Jadi teknik basah seperti ini. Kalau kelebihan air ini bisa kita ambil. Nah, seperti itu. Terus kalau kita pingin lebih gelap lagi, yang bagian atasnya kita bisa tambahkan ya, bisa kita tambahkan warnanya lebih pekat lagi. Birunya kita campur dengan sedikit hitam ya. Nah, bagian-bagian tertentu yang mau kita bikin lebih gelap, kita kasih aja. Nah, karena masih basah ya, jadi percampuran warnanya jadi masih berjalan ya. Jadi bentuk yang terjadi juga garisnya tidak tajam. Nah, ini bisa kita bikin lebih lembut lagi dengan menambahkan air. Nah, ini sudah cukup ya. Oke, ini yang teknik wet on wet dengan membuat langit. Lalu kemudian selanjutnya teknik wet on wet dalam membuat sekumpulan pohon gitu ya. Sekumpulan pohon sama, jadi masih basah. Jadi kalau ini saya kasih air, masih basah. Lalu kemudian saya masukkan warnanya. Nah, kita lihat di sini. Misalnya kita masukkan warna hijau. Ya. Nah, yang sini kering. Nah, kalau yang kering lihat bentuknya lebih tajam, tuh yang basah dia masih berpendar ya. Nah, gitu. Nah, ini yang kering ujungnya jadi lebih runcing. Lihat yang basahnya, dia masih bercampur warnanya, masih bergerak gitu ya. Jadi kemudian kita bisa tambahkan warna-warna yang lain. Kita tambahkan sini lebih tua ya. Nah, sekumpulan pohonnya ada yang nah lihat ya. Jadi gini, jadi kelihatan yang temaramnya gitu ya. Kalau dari jauh lihat ini ya, ini kan sering mengalir jadi kelihatan temaram. Nah, lalu kita air juga gitu. Nah, kita basahin. Oke, bisa bikin lagi sebelah sana gitu ya.
teknik basah, jadi kita basahi dulu kertasnya. Sudah basah, baru kita masukin warnanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini teknik kering ya. Teknik kering itu kertasnya masih kering, kemudian kuasnya kita kasih warna ya, kita membentuk apa yang mau kita buat. Jadi lebih kemampuan membentuknya itu lebih kuat ya, bentuknya juga lebih tajam-tajam seperti ini. Nah, ini nanti biar cepat ini kita pakai pengering ya. Nanti saya ambil pakai pengering. Nah, lihat di sini kalau sekumpulan pohonnya masih kurang warnanya, kita bisa isi. Nah, lihat saat basah dia masih bereaksi, masih warnanya masih jalan, jadi dia menyebar gitu ya. Nah, kemudian untuk trik bikin batang-batang pohon gitu ya, kita bisa pakai ujung sesuatu yang keras, misalnya ujung dari tube ini ya. Nah, ini kita garis, jadi kita bikin efek batang-batang pohon. Jadi kita torehkan semacam itu, lihat. Jadi ya, yang ini juga begitu. Mana yang mau kita tambahkan batang-batang pohonnya. Ya. Nah, ada juga sampai yang ke sini, nggak apa. Jadi, nah, ya ini teknik dengan menorehkan benda tajam. Jadi kita bisa bikin, lihat ya, jadi terbentuk ya. Oke. Nah, kemudian teknis sifat dari cat air ini itu banyak airnya ya. Catnya cukup sedikit saja karena kertasnya juga karena kertas khusus akuarel ya. Dia cukup sensitif menerima warna dari catnya. Makanya sedikit aja seperti ini dia sudah nampak gitu ya. Jadi misalnya kita mau tambahin, nah, gitu ya. Ini saya mau bikin di sini misalnya ada bayangan misalnya ya. Jadi saya teknik basah supaya bayangannya bisa blur. Nah, saya cukup tambahin gini aja. Nah, si ininya bayangannya ya, jadi nampak seperti di air. Nah, ini saya basahin aja segini. Nah, jadi kalau kita miringkan dia akan mengalir ya. Kalau saya miringkan dia akan mengalir. Jadi, nah ya, ngalir ke bawah. Jadi kita mau kasih efek bayangan tadi. Nah, ya ini dia akan ya ngalir ke bawah ya. Nih, airnya banyak. Nah, bisa kita dorong. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dalam melukis dengan media cat air ini, hasil kuasan ini memang membuat kita yang membuat itu sebetulnya tertantang terhadap bentuk-bentuk yang terjadi ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang kita berimajinasi ini jadi apa ya gitu ya. Nah, seringkali sapuan kuas yang acak ya, yang random, yang tidak teratur itu bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih menarik ya.
ini saya tambahkan pohon di belakangnya tipis-tipis saja gitu ya. Nah, ini kalau mau, nah ini dengan kering jadi seperti rumputan, ini dengan teknik kering. Nah, kuas ininya sedikit, catnya kuasnya masih kering. Nah, kemudian kuas juga begitu, saya bisa gunakan misalnya ada kuas yang seperti ini ya, seperti bulu mata, ini buat bikin efek lihat ya, garis-garis bisa bikin rumput lebih ini. Nah, ini juga sama penggunaannya, gimana kita memberlakukannya ya. Jadi bentuk acak tuh dituntut sekali supaya tidak nanti monoton seperti kita menggunakan kuas di Photoshop dengan bentuk rumput, jadi bentuknya sama semua gitu ya. Nah, ini harus kita bisa berimajinasi membentuk bentuk yang jangan sama, random, jadi supaya lebih natural. Kemudian kita mau menambahkan aksen di lukisan ini gitu ya, misalnya masih basah, sebentar saya akan tambahkan aksen warna cerah ya. Oke. Sini seperti bunga-bunga gitu ya. Nah, bisa juga dengan cara gitu ya, kita sentil-sentil, kita cipratkan ya. Kita tinggal tambahin. Nah, terus kemudian kita padukan warna terang yang lain biar tidak monoton. Nah, gitu. Cukup gitu aja. Nah, penambahan aksen-aksen warna biar lebih fokus. Oke. Ini teknik pertama dalam cat air untuk teknik wet on wet ya. Jadi seperti ini hasilnya. Apa saya review lagi, saya ulang sedikit. Jadi pengguna membuat langit ini ya, yang langit ini tadi dengan teknik basah, jadi kita basahi dulu lalu kita kasih warna, lalu kemudian kita angkat untuk membentuk awannya dengan tisu ya. Lalu kemudian untuk kumpulan pohon yang rimbunan pohon ini sama, kita masukkan air dulu lalu kemudian masukkan warna terang ya, warna hijau terang, baru kita masukkan yang gelap. Begitu pula juga dengan ini, lalu kemudian kita kasih torehan untuk membuat batang-batang pohon ya, jadi lebih gelap karena tertoreh, jadi warnanya masuk lebih dalam. Nah, ini juga begitu buat teknik yang bayangan, kita pakai teknik basah, terus kita taruh, lalu kita alirkan ke bawah. Nah, untuk finishing biasanya terserah setiap orang berbeda-beda caranya ya, dan saya juga sama, jadi mencoba bereksperimen melukis dengan berbagai macam cara gitu ya. Bisa kemudian misalnya saya tambahkan detailnya dengan pena gitu ya, misalnya saya tambahkan detailnya dengan pena dengan ukuran, karena ini lukisannya kecil, saya bikin 0,05 ya. Nah, kemudian misalnya sini untuk saya tambahkan burung-burung ya. Nah, ini batangnya juga gitu, membuat batangnya ya, buat batangnya. Nah, seperti itu ya.
bisa kita tambahin juga yang lain, terserah dari imajinasi kita yang melukis ya. Misalnya sini pagar gitu ya, itu bentuk supaya lebih fokus saja ke karyanya, jadi ada sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau Anda mau juga misalnya fokus lagi apa ya, oh misalnya tiang lampu gitu ya, Anda bikin silahkan aja itu misalnya. Nah kemudian misalnya ada kabelnya kan ya, nah gitu, nah yang listrik, nah dah gitu. Nah, oke. Oke, itu kawan-kawan. Ya, semoga penjelasan secara teknis step by step ini bisa memperjelas praktek melukis dengan cat air. Semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang saya lakukan. Sedikit berbagi ilmu, semoga memberi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton channel saya, channel Zulkifli Faiz, dalam kelas seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.